Baik, perkenalkan nama saya Igede Putri Japamanda Krisna, NIM 19075312005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan itu tentang peran dan fungsi uang dalam perekonomian ekonomi moneter. Pertama-tama saya ingin membahas yaitu tentang pengertian uang terlebih dahulu. Jadi, uang itu adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbunan kekayaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai suatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni sistem pertukaran barter. Nah, sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangan kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bentuk-bentuk uang. Jadi yang pertama yaitu ada sistem perekonomian barter atau tahap sebelum barter. Nah, pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Apa yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perekonomian barter, peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan tukar secara langsung komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sistem perkembangan pasca barter atau tahap barter. Nah, dalam sistem perkembangan pasca barter, kegiatan pertukaran masih dilakukan dengan sistem barter, tapi barter tidak lagi dilakukan antar individu, tetapi sudah ditentukan oleh tempat khusus untuk pertemuan barter sehingga koordinasi transaksi menjadi lebih mudah dan murah. Selanjutnya ada sistem perekonomian uang yaitu monetary economies, yaitu tahap uang barang. Nah, pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau general accepted. Selanjutnya itu tentang pengaruh uang dalam perekonomian. Nah, kondisi perekonomian sering mengkaitkan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga atau inflasi suku bunga, banyak yang beranggapan bahwa jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong kegiatan ekonomi berkembang dengan pesat. Bila keadaan ini berlangsung terus, hal ini dianggap berbahaya karena harga barang akan meningkat tajam. Sebaliknya, bila mana uang beredar sedikit, maka kegiatan ekonomi menjadi terhambat. Demikian pula, bila uang beredar terlalu banyak, maka suku bunga akan cenderung turun atau sebaliknya. Selanjutnya adalah peran uang dalam perekonomian. Jadi, peran uang dalam perekonomian dapat diartikan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jika kekurangan darah, manusia seakan-akan hendak mati. Demikian juga ketika kekurangan uang bagaikan kekurangan darah akan mengakibatkan gairah hidup manusia menurun dan melemah. Uang sebagai satuan hitung, yaitu dengan uang seorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa. Karena semakin mahal barang dan jasa, maka kualitas dan mutu barang dan jasa itu pun semakin baik. Uang sebagai alat penyimpanan, yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung, dan dengan uang juga kita bisa gunakan di masa depan dan di saat kita membutuhkan. Oleh karena itu, pengaruh uang terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh. Maju tidaknya perekonomian seorang ditentukan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Semakin banyak uang yang mereka miliki, maka perekonomian akan tercukupi. Nah, yang terakhir saya ingin bahas yaitu fungsi uang dalam perekonomian. Jadi, fungsi uang dalam perekonomian yang pertama yaitu sebagai alat tukar menukar barang, dan yang kedua ada sebagian uang sebagai satuan nilai atau measure of value, dan yang ketiga ada uang sebagai standar atau ukur pembayaran tertunda,
Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan dan nilai dan kekayaan.